Akhir-akhir ini, nama mantan Menteri Kesehatan periode 2004-2009, Dr. Siti Fadila Supari, SPJPK, kembali menggemparkan media tanah air. Kemunculan wanita kelahiran Solo ini pada salah satu channel YouTube milik seorang publik figur Indonesia yaitu Deddy Corbuzier. Dalam video tersebut, Siti Fadila Supari memberanikan dirinya dengan mengungkap kebenaran perihal konspirasi flu burung yang pernah ia pecahkan. Wanita yang lahir pada tanggal 6 November 1949 memang dikenal sebagai wanita yang berani membela kebenaran. Beliau telah mengukir banyak prestasi dan mengharumkan nama baik Indonesia dengan kejeniusannya. Berikut prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh Siti Fadila Supari. Pada tahun 1987, beliau mendapatkan The Best Investigator Award dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pada tahun 1988, beliau mendapatkan Best Young Investigator Award dalam Kongres Kardiologi di Manila, Filipina. Dan beliau juga mendapatkan The Best Investigator Award pada konferensi ilmiah tentang Omega 3 di Texas, Amerika Serikat pada tahun 1994. Dan masih banyak lagi prestasi-prestasi yang telah beliau ukir. Sebelum menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia, beliau telah menjadi seorang ahli jantung di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita selama 25 tahun. Beliau juga seorang pengajar di Pusat Penelitian Rumah Sakit Jantung Harapan Kita dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pada tanggal 6 Januari 2008, beliau merilis buku yang berjudul Saatnya Dunia Berubah, Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung. Buku ini mengungkap konspirasi yang dilakukan Amerika Serikat dan WHO pada saat virus flu burung menggempar dunia. Siti Fadila adalah orang yang berani menolak kebijakan WHO dalam penetapan flu burung sebagai pandemi dunia. Ia pun mengklaim dalam video milik Deddy Corbuzier bahwa terdapat kejanggalan yang tidak dapat diabaikan pada kasus flu burung. Bahkan, hasil dari penelitiannya dengan pernyataan WHO tentang virus flu burung yang dianggap menular pun justru sebaliknya. Ia berpendapat bahwa virus flu burung ini ada kaitannya dengan Bill Gates dan ini dapat dikatakan sebagai konspirasi sebagian kelompok elit. Pasalnya, ia mencurigai kelompok yang telah menyiapkan vaksin sebelum munculnya virus flu burung. Kalau orang itu tidak siap sebelum pandemi, semua orang pasti bingung. Okay. Ini ada sekelompok yang malah siap vaksinnya gitu. Nah itu. So you're talking about business. Iya, bisnis. Dan pada akhirnya, Siti Fadila Supari memenangkan argumennya dan berhasil menghilangkan flu burung di Indonesia tanpa vaksin. Saya stop flu burung tidak pakai vaksin, tapi pakai politik, ujarnya pada video berdurasi 25 menit tersebut. Ironisnya, setelah masa flu burung berakhir, Siti Fadila justru terjerat kasus korupsi atas pengadaan alat kesehatan yang merugikan dana negara sebanyak 6 miliar. Namun, beliau mengaku bahwa beliau telah dituduh. Ya. Saya itu tidak menerima sepeser. Betul, tapi Ibu dituduh Ya, korupsi. dituduh yang 6 miliar itu adalah kerugian negara yang dilakukan oleh eselon 2 saya. Dan eselon 2 saya sudah membayar lah dan dia tidak dihukum. Saya dituduh membantu dia, saya dihukum. Dan itu nggak ada bukti, nggak ada saksi. Beliau juga mengatakan bahwa ia ditahan atas sikapnya dan ia tidak menyesalinya. Saya tidak menyesal karena sikap saya untuk melindungi rakyat saya. Siti Fadila meyakini bahwa ahli medis Indonesia sebenarnya mampu mengatasi masalah pandemi. Hanya saja, pemerintah belum mendukungnya secara maksimal terkait pendanaan untuk penelitian atau research. Beliau mengatakan bahwa pemerintah perlu fokus pada pendanaan untuk penelitian, bukan malah mengandalkan bantuan asing. Wanita yang telah menginjak usia 70 tahun ini kini masih berstatus sebagai seorang tahanan dan rencananya akan berakhir masa tahanannya pada bulan Oktober mendatang. Ia berpesan supaya Indonesia menjadi negara yang mandiri dalam menghadapi kasus COVID-19 saat ini dan ia meyakini
jika orang Indonesia mampu membuat vaksin sendiri. Maka, akankah Indonesia kembali mampu dalam menghadapi kasus pandemi seperti dulu? Jawabannya ada pada sikap kita.